Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas IPA 1 sampai IPA 5, materi selanjutnya yaitu program linier ya. Program linier itu anak di SMP sudah dikenalkan sistem persamaan linier. Nah, gitu ya. Maka di sini program linier terdiri dari konsep program linier. Ini sistem persamaan linier dua variabel. Nah, nanti pada konsep ini akan diaplikasikan ke masalah program linier, masalah kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah ada masalah kita buat model matematikanya. Model matematika program linier menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Optimum itu bisa minimum, bisa maksimum gitu ya. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan uji titik pojok dari sebuah grafik. Ada yang menentukan nilai optimum dan fungsi tujuan dengan garis lidik. Jadi ada dua cara itu yang dipakai. Kita lanjut ke konsep program linier. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui permasalahan yang berkaitan dengan konsep program linier atau yang menggunakan program linier. Contoh yaitu di bidang ekonomi ya. Ada permasalahan seperti ini. Sebuah home industry paving memproduksi dua modal paving itu ya, berbentuk persegi dan segi 6. Untuk membuat paving dan seterusnya itu memerlukan 1 kg pasir dan seterusnya. Ini kan masalah kehidupan sehari-hari, maka dapat dijadikan model matematika. Ini model matematikanya seperti ini. Nah, misalkan paving bentuk segi 6 dikasih X, paving bentuk segi 4 dikasih Y, kurang dari berapa jumlahnya gitu ya. Ini. Nah, ini adalah contoh sistem persamaan linier dua variabel yang di kelas MTS atau SMP sudah pernah diajarkan guru-guru kita. Ya, ada beli cabai setengah kilo, beli tomat 1 kilo, kan itu kan kurang dari berapa beratnya gitu ya. Itu kan contoh-contoh itu. Nah, jadi sistem pertidaksamaan itu menggunakan konsep ini, kurang dari ini ya, atau sama dengan boleh, kurang dari saja boleh juga. Ini kurang lebih dari sama dengan atau lebih dari saja juga boleh, asalkan tidak sama dengan. Berarti itu adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Mengapa disebut dua variabel? Karena hanya ada X dan Y. Nah, biasanya kan ada X, Y, Z itu 3 variabel. Ini cuma 2 variabel. Nih. Contoh sebuah kantin sekolah. Nah, kantin kita itu sekolah menyediakan menyediakan bakso dan soto. Ini kemarin kan makan bakso dan soto itu di kantin itu ya. Nah, menyediakan 100 porsi. 100 porsi per hari. Banyak porsi bakso, sedikitnya 20 porsi, dan soto paling banyak 80 porsi. Karena apa? Kalau kita jumlah 80 sama 20, kan jumlahnya 100 ini. Ya. Jumlahnya 100. Nah, setiap harga bakso, ini harga bakso ini saya di sini. Harga bakso 5.000. Nah, 5.000 per porsi, per mangkok itu loh. Harga soto 6.000. Nah, kita buat sebuah model dari matematika dari program linier. Nah, bisa menggunakan tabel anak-anak ya. Nih, bisa menggunakan tabel. Kasih jenis bakso. Nah, misalkan dikasih variabel X. Soto dikasih variabel Y. Nah, jumlah dari bakso dan soto ada 100 porsi, 100 mangkok gitu ya. Harga di sini ada harga
5.000 dan harga 6.000 untuk soto gitu ya. Maka persamaan-persamaan yang di atas ini kita bisa membuatkan model matematikanya. Bakso ditambah 1 kurang dari 100 porsi. Kurang dari 100 porsi. Misalkan membuat bakso lebih dari 20 atau cuma 20 saja boleh. Maka persamaan yang kedua 0 kurang dari soto. Nah, Y-nya kan soto ini, soto. Kalau 20 di sini berarti 80 agar jumlahnya 100. Ini, agar jumlahnya 100. Selanjutnya, menentukan titik koordinat. Ini, kasih X ditambah Y. Kasih X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 100. Tentu ini. X-nya 0, Y-nya mesti 100. Ya, dari mana? 0 ditambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurangi 0 ya, 100 ini. Nah, misalkan X-nya dikasih 100 gitu ya. X-nya dikasih 100. Nah, berarti 100 ditambah 0 sama dengan 100 gitu ya. Berarti X-nya 1, Y-nya 0 itu. Sedangkan untuk garis ridik ini garis X ditambah Y sama dengan 100 memotong sumbu koordinat di titik 0,100. Jika X-nya 0, Y-nya 100, maka 0,100 ini dilihat. Nih. Ya. X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 100. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya yang 100. Nah, setelah itu kasih garis, ini garis. Gitu ya. Nah, arsirannya ke dalam. Karena apa? Baksonya tidak lebih dari 100. Nah, kalau baksonya tidak lebih dari 100, masuk ke dalam. Kalau lebih dari 100, masuk keluar. Keluar, gak masuk ya, keluar saja ini. Dan garisnya garis lurus. Karena ada sama dengan. Ini ya, ada sama dengan. Nah, kita lihat dulu yang selanjutnya. Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X kurang dari X lebih dari 20. Nah, maka ini X lebih dari 20 di sini dilihat. Nah, ini bakso, untuk yang bakso. Baksonya lebih dari sama dengan 20. Maka grafiknya ke kanan, lebih dari. Kalau kurang dari, grafiknya ke kiri sini. Nah, kurang di sini ya. Sedangkan untuk yang soto, kita lihat soto ini. Nah, soto 0 sampai 80. 0 sampai 80. Kenapa 0 sampai 80? Kan tidak harus 100 membuat membuat porsinya. Bisa kalau X-nya lebih dari 20 berarti maksimal untuk membuat soto hanya 80. Misalkan baksonya membuat 30 berarti sotonya 70 gitu ya. Nah, kalau di total 100. Nih, di total 100 ya. Maka daerah penyelesaiannya dari dua tadi kita gabung. Nih yang garisnya untuk garis 2 titik tadi. Ini yang lebih dari 20. Yang ini kurang dari sama dengan 80. Yang dapat arsirat 3 kali yang ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah 0, 20,0, 100,0, di sini 20,80. Ini ya. Ini daerahnya adalah titiknya 20,80. Yang ini titiknya adalah 20,0. Yang ini titiknya 100,0. Oke, ini. Jadi dari sistem persamaan itu yang ini kita dapatkan tadi awal itu, dari awal ini kita buat di tabel yang seperti ini. Nah, garisnya dikasih garis-garis. Setelah itu ditentukan yang dapat 3 kali arsiran ini. Cukup sekiranya itu nanti
Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.